Pemirsa, lebih dari 1.000 orang meninggal dunia akibat gelombang panas terparah sepanjang sejarah yang kini melanda benua Eropa. Jadi WHO, Organisasi Kesehatan Dunia, melaporkan ada 1.300 orang meninggal dunia karena gelombang panas di tahun ini. Dan kasus kematian didominasi oleh warga lanjut usia. WHO menjuluki tekanan panas ini sebagai pembunuh senyap dan mendesak seluruh pemerintah di Eropa untuk segera mengaktifkan rencana aksi kesehatan darurat. Ahli meteorologi menyatakan lonjakan suhu hingga 18 derajat Celcius di atas rata-rata musiman ini dipicu oleh adanya fenomena iklim blok Omega. Di tengah terjangan gelombang panas ekstrim ini, polisi Jerman mengerahkan armada water cannon seperti yang kita lihat ini, disemprotkan air ke arah pejalan kaki di jalanan agar warga bisa mendinginkan diri. Jadi suhu di Berlin saja sendiri dilaporkan bisa mencapai hingga 40 derajat Celcius, pemirsa. Okay, wir machen jetzt einfach mal 5 bis 6 Minuten Pause. Ya, situasi panas ekstrim ini memicu warga panik di sejumlah kota di Jerman. Viral sebuah video warga Jerman terpantau menyerbu toko. Wow, ramai sekali untuk membeli kipas angin dan pendingin ruangan atau AC ya. Kita bisa lihat banyaknya warga yang membeli pendingin karena gelombang panas menerjang Eropa mengganggu aktivitas keseharian warga, bahkan mengganggu kesehatan mereka. Dan meningkatnya kebutuhan AC di Eropa rupanya menuai kontroversi. Lantaran khawatir konsumsi energi tinggi dapat mengancam agenda pembangunan hijau di sana. Ya, memang sejumlah negara di Eropa dilanda gelombang panas dan warga Paris, Prancis frustasi menghadapi panasnya cuaca dan memilih berenang di sungai. Sementara gelombang panas bahkan membuat lapisan jalur tram di Jerman sampai meleleh, pemirsa. Siapa ini? Tiba-tiba ada di meja laptop siapa? Di Kanal San Martin, di tengah melonjaknya suhu hingga 37 derajat Celcius. Warga sempat memadati kanal, berenang di air dan duduk di sepanjang tepi kanal untuk menurunkan suhu tubuh. Kericuhan terjadi di berbagai toko di Prancis. Warga berebut membeli kipas angin dan pendingin ruangan di tengah serangan gelombang panas ekstrim. Lebih dari separuh wilayah Prancis berstatus siaga dengan suhu melampaui 40 derajat Celcius. Akibat serangan gelombang panas ekstrim, warga Leipzig, Jerman frustasi. Suhu ekstrim pecahkan rekor hingga 41 derajat Celcius. Bahkan suhu panas membuat lapisan jalur tram meleleh. Kondisi ini membuat transportasi terganggu. Material ini memanas dan mengalir ke beberapa bagian rel dan jalan raya. Gangguan ini memaksa layanan tram di berbagai kota dihentikan. Kita ke informasi lain, tim penyelamat dari Venezuela dan Qatar mengintensifkan pencarian mereka di gedung apartemen Santa Rita di Caracas, Venezuela terkait peristiwa gempa di sana. Ya, masa kritis evakuasi korban gempa. Tim penyelamat menggunakan alat berat menyingkirkan tumpukan puing-puing bangunan saat pencarian korban selamat memasuki fase kritis. Saat menggunakan sensor panas, petugas ingin memastikan bahwa masih ada orang yang terjebak hidup 4 hari setelah gempa. Pemirsa, gempa bumi ganda Venezuela telah menelan korban jiwa lebih dari 1.700 orang. 5.000 orang terluka dan 15.000 orang mengungsi. Pihak berwenang mengatakan 22.000 orang lebih telah terdampak oleh bencana gempa bumi di Venezuela.
Pemirsa, lebih dari 1.000 orang meninggal dunia akibat gelombang panas terparah sepanjang sejarah yang kini melanda benua Eropa. Jadi WHO, Organisasi Kesehatan Dunia, melaporkan ada 1.300 orang meninggal dunia karena gelombang panas di tahun ini. Dan kasus kematian didominasi oleh warga lanjut usia. WHO menjuluki tekanan panas ini sebagai pembunuh senyap dan mendesak seluruh pemerintah di Eropa untuk segera mengaktifkan rencana aksi kesehatan darurat. Ahli meteorologi menyatakan lonjakan suhu hingga 18 derajat Celcius di atas rata-rata musiman ini dipicu oleh adanya fenomena iklim blok Omega. Di tengah terjangan gelombang panas ekstrim ini, polisi Jerman mengerahkan armada water cannon seperti yang kita lihat ini, disemprotkan air ke arah pejalan kaki di jalanan agar warga bisa mendinginkan diri. Jadi suhu di Berlin saja sendiri dilaporkan bisa mencapai hingga 40 derajat Celcius, pemirsa. Okay, wir machen jetzt einfach mal 5 bis 6 Minuten Pause. Gleich sind mehr Leute in der Ya, situasi panas ekstrim ini memicu warga panik di sejumlah kota di Jerman. Viral sebuah video warga Jerman terpantau menyerbu toko. Wow, ramai sekali untuk membeli kipas angin dan pendingin ruangan atau AC ya. Kita bisa lihat banyaknya warga yang membeli pendingin karena gelombang panas menerjang Eropa mengganggu aktivitas keseharian warga, bahkan mengganggu kesehatan mereka. Dan meningkatnya kebutuhan AC di Eropa rupanya menuai kontroversi. Lantaran khawatir konsumsi energi tinggi dapat mengancam agenda pembangunan hijau di sana. Ya, memang sejumlah negara di Eropa dilanda gelombang panas dan warga Paris, Prancis frustasi menghadapi panasnya cuaca dan memilih berenang di sungai. Sementara gelombang panas bahkan membuat lapisan jalur tram di Jerman sampai meleleh, pemirsa. Siapa ini? Tiba-tiba ada di meja laptop siapa? Di Kanal San Martin, di tengah melonjaknya suhu hingga 37 derajat Celcius. Warga sempat memadati kanal, berenang di air dan duduk di sepanjang tepi kanal untuk menurunkan suhu tubuh. Kericuhan terjadi di berbagai toko di Prancis. Warga berebut membeli kipas angin dan pendingin ruangan di tengah serangan gelombang panas ekstrim. Lebih dari separuh wilayah Prancis berstatus siaga dengan suhu melampaui 40 derajat Celcius. Akibat serangan gelombang panas ekstrim, warga Leipzig, Jerman frustasi. Suhu ekstrim pecahkan rekor hingga 41 derajat Celcius. Bahkan suhu panas membuat lapisan jalur tram meleleh. Kondisi ini membuat transportasi terganggu. Material ini memanas dan mengalir ke beberapa bagian rel dan jalan raya. Gangguan ini memaksa layanan tram di berbagai kota dihentikan. Kita ke informasi lain, tim penyelamat dari Venezuela dan Qatar mengintensifkan pencarian mereka di gedung apartemen Santa Rita di Caracas, Venezuela terkait peristiwa gempa di sana. Ya, masa kritis evakuasi korban gempa. Tim penyelamat menggunakan alat berat menyingkirkan tumpukan puing-puing bangunan saat pencarian korban selamat memasuki fase kritis. Saat menggunakan sensor panas, petugas ingin memastikan bahwa masih ada orang yang terjebak hidup 4 hari setelah gempa. Pemirsa, gempa bumi ganda Venezuela telah menelan korban jiwa lebih dari 1.700 orang. 5.000 orang terluka dan 15.000 orang mengungsi. Pihak berwenang mengatakan 22.000 orang lebih telah terdampak oleh bencana gempa bumi di Venezuela.